warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wasallam taslima. Barakatuh Syekh Nabi Muhammad Al-Fatihah. Saya melihatkan Fakultatif Syekh Rasul yang hadir Mukarram Bapak Ibu Ahmad Syahroni MS. Semoga beliau dipanjangkan usia dunia, memudahkan urusan dunia, urusan akhirat, terkait semuanya segalanya selamat. Juga pemangkuan hati, semoga Allah berikan kejembaran rahmannya. Serta semuanya segalanya selamanya. Yang datang pada malam hari ini, semoga niat baiknya dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempobah bulan Jumadil Ula menceritakan tentang jati diri Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu juga jati diri seluruh ahli silsilah, termasuk silsilah Ki Hajar Zaman Syekh Muhammad Abdul Ghawwas Syekh Masfur, yang dikatakan oleh gurunya Syekh Ahmad Kanji, Syekh Abishaq Maghribi, apakah kamu tahu jati diri Syekh Abdul Qadir? Saya tidak tahu. Syekh Abdul Qadir itu mempunyai 12 sifat. Kalau pepohonan, kalau lautan dijadikan tintanya, pepohonan dijadikan pena, manusia dan jin jadi penulisnya, maka tidak akan mampu menuliskan satu sifat pun. Itulah Syekh Mursyid Sultan Aulia memiliki 12 sifat. 2 dari Allah, 2 dari Rasul, dari Nabi Muhammad, 2 dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, 2 dari Sayyidina Umar, 2 dari Sayyidina Utsman, 2 dari Sayyidina Ali. 12. Yang 2 dari Allah yaitu Sattaron Ghafaron. Syekh Mursyid itu mempunyai sifat Sattaron, sangat menutup. Jadi murid guru kayak apapun, kalau datang ke pengersa Abah menghadap, maka tidak terlihat, ditutup aibnya. Sangat bukan hanya sekedar menutup. Makanya siapapun orang yang sudah bertemu dengan Syekh Mursyid dan mau mengikutinya, dia tidak akan tersikap auratnya. Kalau kita lihat kan banyak tuh artis, ya, dibuka auratnya tuh sampai sekolong langit, orang tahu. Ya? Iya. Karena nggak punya guru ya. Gitu. Guru. Ya. Kalau orang nggak punya guru gitu, jatuh. Satu. Nggak ada pertolongan. Nggak ada. Ya. Ini pentingnya orang punya guru. Ya. Contoh Pak Harto dihujat, tapi malah tambah naik derajat. Tutup Sattaron, ditutup. Enggak ada yang mungkin mau memenjarakan, mau apa, enggak saham lagi ngomong serius, enggak akan bisa. Termasuk kita juga begitu. Kita juga dosa kita seabrek-abrek, tapi karena ditutup kayaknya soleh kita ya. Kayaknya soleh lah, apalagi yang ngomong. Kayaknya udah bener aja nih. Soleh. Kenapa? Karena ditutup. Ditutup. Itulah.
Abah Nom mengatakan urang maruntah mana-mana naik ke rumah, kita mah sampah ini. Kalau nggak naik ke rumah mah nggak duduk di sini nih. Saya lagi naik ke rumah tuh pakai tongkat kali. Ya pada hari dengerin omongan saya gitu. Ini sampah lagi naik ke rumah. Alhamdulillah lagi harus tahu penting kita punya guru menutup aib. Jangankan urusan dunia, sampai mau masuk neraka aja, jangan dijagain. Siapa itu mau masuk neraka? Pernah talqin, masya Allah. Jangankan yang sudah talqin, mengamalkan, nggak benci aja, hanya senang gitu. Itu muridnya Baos. Ya. Pakai tongkat, pakai ini, senang dia. Itu juga udah menyelamatkan itu. Apalagi dia begini nih, tiap malaman akibat ya. Itu mah udah istilahnya mau gak udah aman. Orang dalam lah Ya, pasti aman. Ordal. Pasti aman karena dijamin kita mah. La ilaha illallah hisni paman qala hada khala hisni wa man dakhala hisni amin adabi. Tuh. La ilaha illallah itu bentengku kata Allah. Yang sudah ditalkin berarti masuk bentengku. Yang udah masuk bentengku aman dari siksa dunia akhirat. Dari siksa kita di dunia. Disiksa apa? Disiksa dengan berbagai macam kehidupan dunia. Otaknya dijajah, ototnya dijajah, otaknya dijajah, ototnya dijajah. Maka ada istilah badan payah hati susah. Itu karena dijajah. Coba orang nggak punya guru ya itu semuanya tadi. Otaknya dijajah, ototnya dijajah, ototnya kerja keras, otaknya berpikir keras, tapi pikiran yang digunakan, kerjaan yang dikerjain, tujuannya bukan apa, mau dapat apa, dunia. Padahal agak akan dapat, karena dunia nyari dunia. Kita mah enggak, bukan kita di dunia mau nyari yang dituju apa? Ilahi anta, yang dituju itu Allah, anta engkau. Udah bersama engkau mah udah. Orang tadi kata Kiai Syaroni kalau sudah jadi saling mencinta, jangankan di istana, gubuk reot juga nikmat. Iya, sudah cinta sama Masya Allah. Orang segitu banyak, kagak ada orang sepi. Kenapa sudah pulang nonton sepi? Wah, orang begitu banyak kok sepi? Maksudnya jantung hatiku nggak ada di situ. Jadi segitu banyak juga sepi. Pulang malam amat padahal kok sepi. Kata siapa sih? Rame. Padahal cuma dia doang. Laila, Kais dengan Laila berdua-duaan aja rame. Rame apaan? Orang nggak ada orang. Bodoh sih. Nggak perlu. Kalau perlu yang lain diusir dia. Itulah mahabbah, kekuatan cinta. Kekuatan cinta itu yang susah jadi senang, menderita jadi nikmat. Kita kan sama di bangun dingin harus tahajud, itu kan apa namanya kan nggak enak ya, bangun dingin, udah dingin lagi, ngantuk lagi, tapi harus bangun. Tapi kalau sudah begitu dilazimkan nggak begitu, nggak enak. Itu mahabbah, jadi timbul mahabbah rasanya, masya Allah, berdua-dua dengan dia, masya Allah. Tadi sataran, guru sangat menutup aib murid. Dua, gofaron, guru mah jangan pakai
maafin saya, itu koplok itu si murid. Tugas guru itu memang memintakan ampun kepada Allah. Ya itu tugasnya. Kalau kita makai minta maaf, minta diampunin, itu berarti menuduh, mendikte guru. Anggapannya guru nggak doain. Hah? Makanya Malakim nggak usah disebutin semua yang ini, nggak usah. Hah? Didikte kalau mau disebut ntar nggak nyampe nih, itu namanya koplak, dia nggak nyampe dia. Dikte Allah itu. Kok saya nggak disebut? Loh, koplak. Allah mah nggak perlu. Saya mursyid, tugasnya tadi kita datang ke saya mursyid, ya bah maafin saya ulang koplak, karena kita datang itu memenuhi ayat surat At-Taubah. Coba tahu surat Taubat apa itu? Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah law annahum tadzalamu anfusahum ja'uka wastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullah tawwaban rahimah. Kalau kita mah istighfar sampai doer juga ya nggak dianggap, siapa ente. Tapi karena yang memintakan ini kekasihnya, tuh makanya pakai wasilah. Kalau kita datang ke seseorang yang kita jabat kenal jarang-jarang aktif, nggak bakal dilancarin. Coba datang ke orang yang sudah dia cinta, kekasihnya. Bukan yang dilihat kita, kekasihnya yang dilihat. Datang ngapain tuh? Sohbah itu ngapain? Setor muka, datang, nggak ngomong bahwa saya banyak dosa, mohonin saya kepada Allah supaya saya diampunin. Nggak usah ngomong begitu. Udah lewat aja tuh, orang juta, orang ribuan begitu mau lagi ngomong satu-satu begitu kagak kena. Udah emang udah tugas. Datang ke jauh kak, datang kepadamu. Dulu mah kena ke Rasul, sekarang mah Rasul di haji zaman. Kita mah udah nggak kebagian kan Nabi Muhammad mah, nggak kebagian, antri dia salaman nggak kebagian. Makanya kita nggak kebagian salaman kepada kanjeng Nabi Muhammad, maka Allah melalui lisan Rasulnya, melalui kaul ulama, maka kejembaran rohmani itu salaman dengan pengersa Abah sama dengan salaman dengan kanjeng Nabi Muhammad. Ayat itu tadi jauh kak. Yang zaman sekarang kita datang ke pengersa Abah, kayak dulu kita datang ke Nabi sahabat. Alhamdulillahilladzi fadalan itu kerjaan. Gofaron sangat. Dua dari Nabi Muhammad apa syafiqan rafiqan, sangat setia. Tidak ada orang di kolong langit itu yang paling setia, dan paling sayang kecuali Rasulullah dan penerusnya. Bapak kita sayang, masih sayangan apa? Karena bapak kita itu paling ngurus perut kita, ngurus badan kita. Ya itu masih kita interaksi di dunia. Tapi kalau sudah meninggal, udah nggak ada. Tapi kalau Syekh Mursyid di dunia, di akhirat, makanya ada istilah di sini senang, di sana senang. Itu nih murid. Maka kita orang yang beruntung, kapan saja kita habis kontrakan senang kita. Ciri orang senang itu kalau umpamanya dikabarkan Pak Salamun siap-siap ya, minggu depan sampean dikasih tahu bahwa kontrak sampai habis. Kalau dia itu panik, itu belum. Tapi kalau dia
Jawab dengan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin. Wah, mantap ya. Mantap udah. Udah ini, biarin saya sih. Nah, kalau perlu dimajuin nggak apa-apa sekarang. Itu baru mantap itu. Tapi kalau masih wah, Wah, jauh. gua taruh di mana ini kan gitu. Belum jelas berarti ke depannya. Ya, kalau kita masih daya-daya penasehat terserah ada mau pulang sekarang silakan mau ditanya. Enak kok. Bahkan lebih enak di sono. Pasti. Rata-rata kekasih Allah itu pengennya beri cepet-cepet panen. Mau bahasa lamun, pengen lama, masih ngincer janda. Ya, Tahu aja sih. janda mah nggak kalau di sono mah nggak ada istilah janda, biker semuanya. Gadis, berkali-kali dipakai nggak akan berubah. Gadis, makanya muda yang di sana mah, masya Allah, udah. Jadi kalau orang yang sudah usul ke Allah mah dikasih tahu kamu akan meninggal, bukannya panik tapi menjawab dengan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Udah begitu enggak begibat diri kita gitu. Kalau sudah begitu mas udah mantap, udah Bani Hasyimnya enggak pernah lepas. Enggak pernah 1681 kali ya cepet kok tuh. Ya. Kata apa? Kemajuan ya. Ntar pulang tinggal Amalia. Nggak manakib, kagak manakib. Sudah salat isya, zikir, ya selesai, khataman selesai, Bani Hasyim selesai. Kalau mbak dari masjid, kalau saya dari masjid, pulang dari masjid sudah amalan Amalia Isya selesai, langsung di rumah, langsung Bani Hasyim di sejadah. Selesai Bani Hasyim, langsung Amalia sholat tahiyat masjid, langsung tobat. Saya nggak pakai wudhu, tahiyat masjid, terus tobat, terus hajat, tahajud, tasbih, witir, zikir, tidur, baca doa habis nikah. Allahumma ahyana hayatan abadiyatan ukhrawiyatan, nggak pakai amut-amut. Yaudah, daripada nunggu ntar tidur tahu bablas. Nah, ya jangan nunggu kata apa mumpung masih seger tahajud nungguin tidur dulu, kita enggak ada ini. Jadi gitu nggak kayak dulu kan isti'anah nunggu duha, akhirnya duhanya bablas, atau nunggu isti'anahnya bablas, duhanya baru dikerjain, akhirnya digabung kan, isti'anah langsung duha. Begitu pun amal yang malam habis isya udahlah masih seger ini, usah amal Bani Hasyim lo lah gitu, sudah apa aja dapatnya. Rasanya udah teler ya sudah. Jadi nggak sempet kita menghayal pengen ngapain. Udah pas salamun berapa pun 56 kalau umur Nabi 53 berapa kali 63 tahun. ya mau ngapain, Nah, salah ngitung saya. mau ngapain, udah Amalia itu sorga itulah yang disebut fauzan azimah. Fauzan azimah itu apa sih? Dalika huwal fauzul azim, itulah keberuntungan yang agung. Apa? Amalia. Jangan keberuntungan yang agung itu apaan? Pejabat? Bukan bang. Baik tadi jadi menteri nggak sempat Amalia dia mah. Yang dikerjakan ini kalau benar niatnya, tapi kalau dia sudah ditalkin ikhwan, wah bagus tuh. Tapi kalau belum ditalkin, udah WC nggak ada apa-apanya itu. Walaupun di dunia wah menteri tuh, apanya yang dijadiin yang buat dia nanti
menyelamatkan dia daripada siksa. Menteri, jadi menteri apa pasti akan malah tambah khawatir, Pak. Ya, taruh di bawah. Hah? Malah tambah khawatir karena yang diurus banyak pasti. Apalagi kalau emang dianya orang yang nggak suci, hatinya nggak bersih. Wah, yang bersih saja bahaya, Pak. Makanya rata-rata orang soleh itu nggak mau dijadiin begitu-gituan. Nggak sempat amalia, sibuk aja. Tapi kalau dia orang soleh, ya Abu Bakar juga kan pejabat. Tapi Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu para pejabat kalau sekarang presiden, perdana menteri. Tapi dia begitu pejabat pemerintah tapi nggak sibuk ke pemerintahannya, sibuknya kita di amalia malah. Karena apa? Ketika dia sibuk dengan amalia akhirat, dengan sibuk dengan amalia tadi zikir khataman, maka urusan di dunia itu di backup semua sama orang-orang. Ya, coba Abah tuh sibuk aja Abah sama Allah. Urusan Abah mau bangun madrasah, orang aja yang mau. Gitu deh. Bapak ada Sayyidina Abu Bakar sini juga begitu, nggak sibuk di ini kan. Sebagai RW aja nih, mau RW, gua omong RW aja. Ya kan? Wah, gungguin warga, gitu belusukan, biar dikata RW mantep nih. Sholat kagak. Goblok gitu kan, tolol. Lah iya kan? Iya, Allah dicuekin, orang diopenin, janda diopenin, Allah dicuekin. Ya goblok. Hah? Allah aja kita openin, nanti janda ngopenin kita. Tuh. Sip. Ya kan? Ya. Gadis juga ngopenin kita. Coba itu. Contoh, lu pengasih Abah. Ya. Allah aja yang diopenin. Zikir, manakib, zikir. Mau nikah, gadis. Ini Pak, itu emang udah janji Allah. Makanya kita jangan sibuk urusan akhirat. Bahasa orang dulu begini, nanam padi rumput ikut. Coba kita nanam rumput, ada padinya. Lah iya, salah satu kiai ya di pesantren itu, pesantren di sana. Tiba-tiba bininya dari rumah, Pak, ya yang nabah biar kondisinya kiai juga kadang kan belum tentu solehah, kalau bisa solehot, tuh kerja dong Pak. Ya, ini gula habis, beras habis, begitu aja tasbih diputer-puter. Oh, baik. Kerja, santri, tuh batu tuh di depan, pindahin sono ke belakang. Karena kata isinya suruh kerja, gua kunjung. Itu rumput babatin. Wah, santri sibuk, orang pada liwat tuh. Jadi mau acara apaan? Jangan-jangan mau hajatan, bawa keselamatan. Udah deh, orang nggak ngomong lagi ya. Pak, tolong ini beras sekarung antar ke kiai. Kayaknya mau ada acara itu. Pemanakiban kalinya. Iya, ikhwannya tahu dah. Anu aja, usun-usun aja. Kirim minyak seblek, kirim kopi, kirim ini. Udah penuh tuh. Lah, jadi manakiban. Lah kata bininya kerja tuh. Kerja, openin Allah, maka dunia akan ngopenin kita. Lah ada ini di dalam kitab Iqazul Himam, Imam Ibnu Athaillah mengutip firman Allah. Ya saya sering baca tuh. Apa kata Allah pesan ke dunia? Ya dunia ukhdumi liman hodamani. Kata Allah ke dunia itu apa?
duit dunia, kita juga dunia, motor, mobil, kendaraan, semua rumah dunia. Kata Allah, dunia, layanin tuh, khidmat kamu kepada orang yang khidmat kepadaku. Ya, jangan sampai dia masak, jangan sampai masak gak punya beras. Ya, nah kadang-kadang maaf peci merah, tuh khidmat, kita khidmat, jadi megang-megang. Pancai, ini peci saya udah ya ambil. Udah itu sedang ya, udah mau bayar, mau masak kiai, udah saya aja tuh. Emang di situ saya aja lah. Kita nggak minta, emang nggak boleh. Kalau dibagi, ambil walaupun lagi sakit. Pinggang. Dibagi dilemparin, kalau tahu orang umum kan sombong banget bagi dilemparin. Enggak, kita mah dibagi, mau dibagi, kalau dilemparin nggak apa-apa. Ya, numpang bagi. Tuh. Layanin orang yang layanin Allah, orang yang malamnya tahajud, mikir, siangnya isyraq, nggak pernah ketinggalan. Dunianya nggak bakalan habis tuh, nggak bakalan susah urusan dunia. Kenapa kita susah urusan dunia? Isyraq bablas, tahajud kesiangan, subuh kesiangan, boleh jadi belangsak. Ya enggak? Jadi ngaku sendiri aja dah. Iya, pantas saya belangsak emang. Jadi enak kita. Ngaku aja udah. Nah iya, saya juga sama dibilang gitu. Saya juga, makanya saya nggak berani update status. Ya, saya kalau beras nih ya, malam mau bangun situ. Gara-gara HP. Bang aja gue anjing, gue perlu pada Loh, jadi kita salahin diri sendiri, jangan nyalain orang. Enak banget. Kita orang torikot, jangankan jelas-jelas disalahin orang, kita enggak. Tuh, nyalain diri sendiri. Maka wiridannya lah, la anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Enak banget. Makanya saya kalau giliran ini kuntu minaz zalimin, iya, emang saya yang salah, emang. Iya, bukan si A si B kan saya yang salah. Ini kuntu saya yang zalim, saya bukan lu. Makanya nggak boleh nunjuk gara-gara lu, nggak ada gara-gara lu. Karena Nabi Adam dikeluarin dari surga oleh Allah. Padahal kan memang dia ditipu sama iblis. Tapi Nabi Adam gara-gara lu nggak ada. Apa kata Allah? Iya, emang saya yang salah. Kata Allah kan, jangan temenin setan. Setan saya temenin jadi begini dah tuh. Ya jadi nggak gara-gara udah itu udah dikasih tahu jangan temenin setan gitu ya, ditemenin lah akibatnya begini nih kan. Lu sekarang lu rasain. Ya enak banget mana aku lagi di dalam itu. Aduh, apa sih bang? Wah makanya khidmat sendiri. Khidmat sama nakib lah. Kata Abah kalau ada orang ngobrol 5 nakib ludahin. Lah ini semuanya ngobrol. Iya. Ada orang manakib ngobrol di manakib ludahin ciduan. Ini mah ngobrol semua. Siapa ngeludahin siapa? Ya nih. Jadi kita itu emang udah diajarin bener, suruh zikir aja, suruh baca Yasin. Kalau kita udah taatin, itu pasti Allah mah gak bakal bohong. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Kitanya yang kok saya udah torikot masih begini. Kok begini-gini aja gimana? Nanti torikotnya sampai di mana? Hah? Tahajudnya udah bener gak? Setiap malam sudah gak ada yang bolong. Boro-boro ada yang bolong 7 hari seminggu 7 kali bolong. Ya. Tapi untungnya dia masih nggak kecewa, nggak keluar ya, legal masih sudah. Jangan emang gitu yang salah. Jangan akuin la ilaha subhanaka ini untuk minazoli. Ya. Itu ya. Jadi orang toriko tuh jangan mikir ini kecewa, jaga ada, jangan timbul kekecewaan. Apa sih yang membuat kamu kecewa? Apa yang membuat kamu kecewa?
Akibat perbuatan diri sendiri. Ya kan jadi kecewa. Jangan ibadah itu mengharapkan pujian orang. Kamu malah ngarepin doa pujian orang, ya pasti kecewa. Oh iya. Ya kan? Apapun kalau kamu berharap kepada orang pasti akan mengecewakan. Tapi kalau berharap kepada Allah tidak akan mengecewakan, karena tadi Allah SWT ya, Nabi Muhammad sapikan robekan sangat. Itu pun saya mursyid sapikan ini, makanya ya sampai Bani Hashim disuruh supaya apa? Banyak yang ingat merapat kepada juru selamat. Juru selamat bukan orang sono yang punya juru selamat, kita. Caranya banyakin Bani Hashim, itu juru selamat kita. Kedua, tadi udah dari Allah dua, sataran koparon, ke dari Nabi, dari Rasul. Jadi sapikon, sangat setia dan kasih sayang. Yang ke dari Abu Bakar Siddiq dua, apa? Siddiqon mutasodik, sangat benar. Makanya Abu Bakar Siddiq ini imannya paling benar, paling berat, sehingga Nabi bersabda kalau ditimbang imannya Abu Bakar dengan semua imannya makhluk jin dan manusia selain Nabi dan Rasul, maka pasti Abu Bakar imannya lebih. Makanya ketika Isra Mi'raj langsung Nabi mah nggak pakai mikir. Abu Bakar, aku dengar katanya Muhammad ya tadi malam pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, sekarang udah ada lagi. Kamu percaya? Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad lebih dari itu saya percaya, nggak pakai mikir kata kita. Ini mak kita, kok abah ngomong begitu ya? Enggak, itu murid koplak. Belum abang bunuh orang kayak Sayyidina Khidir. Sayyidina Khidir mah, Musa, kamu tuh nggak kuat guru-guru dengan aku. Coba aja dulu. Lagi jalan ada dua anak laki-laki, baru bocah balita gitu. Cabut aja pedang, yang satu dibunuh. Yes lah. Apaan guru begini? Masa guru anak kecil dibunuh? Otaknya mikir. Makanya kalau kamu pakai otak, jangankan kita, setingkat Nabi dan Rasul gagal jadi murid. Kita pakai otak. Kata-kata abah yang kita belum paham pakai otak, gagal jadi murid. Akhirnya malah berbalik nyerah. Jangan pakai ini, pakai kalbu. Dari Allah, perbuatan Allah. Saat tahu sidikon mutasadik, sangat benar dan ahli sodako. Abu Bakar kalau udah urusan sodako nggak ada yang disisain, punya sejuta dikeluarin semua. Gaya kita 1 juta besok cicilan ya. Ada 200.000 juga gua bisa habis. 100.000 masih ya, air galon habis, tinggal ya, akhirnya jadinya berapa? 2.000 tuh. Halo, Sayyidina Abu Bakar mah kayak abah kan, orang bok masukin kantong. Ini di mana Istiqlal? Kagak ada yang sisain abah. Masuk sampai otak kagak. Langsung deh. Tuh. Itu siddiqun mutasaddiq ada di dalam diri saya mursyid. Ada. Tadi kalau kita kan Kresek. Cari yang tipis. Jangan cabut 100. Ya. Gimana caranya begitu? Ya, kalau bisa kayak Abu Bakar ketika ada ini cabut aja udah buat udah kan gitu. Ini mah dasaran masih ada kan di ATM. Masih ada ya, tapi ini mah ATM dikatok berapa nih? Jangan mikir. Pasti udah ya, apa tuh? Saya cepet tadi itu kena. Cepet tadi salah gua, aduh dipikirin banget. Jangan pakai wah cepet masalah. Abah tuh. Ya, ada 15 juta dikasih. Terima. Enggak mikir besok Umi beli beras enggak? Enggak kan? Karena apa? Yang begitu itu pasti diganti sama Allah. Karena Abu Bakar tuh begitu, yakin. Nah, Abu Bakar semuanya dikasih. Kamu mana? Aku mah udah ada Allah sama Rasulnya.
Waduh, masa saya ditelantarin begitu? Kalau saya udah bersama orang kaya nggak perlu saya bawa duit. Hah? Saya mau makan tinggal makan kok mas dipesenin, makan selesai sudah, mau dibayar udah dibayar. Hah? Nggak perlu bawa duit. Lah, bensin diisiin penuh. Karena kita ngikut orang kaya. Kalau kita orang ngikut makanya orang belangsa, sama kecil. Jangan lah, itu kan Allah Rasul itu kan kekayaan kita. Pengaruh sahabat itu kan kekayaan kita. Kekayaan itu, yaitu saya mursyid. Jabatan itu khidmat. Maka khidmat kita. Kalau jabatan menteri pensiun, kalau jabatan khidmat mah sampai udah meninggal juga. Terus ada gelarnya tuh, ada gelarnya. Seperti Abah Soleh, Hujjatul Arifin. Walaupun udah meninggal, Syekh Abah Soleh, Hujjatul Arifin. Sampai itu ke bawah. Coba kalau menteri ke bawah tuh kagak, malah nggak mau dia bawa menteri. Gue ditanya ntar, ya menteri datang ke acara, dia petar ketir, takut dimintain duit, ya kan? Tuh. Yang kedua, Abu Bakar Siddiq, sedekah semua nggak disisain. Kalau gitu kan kagak. Ya, takut miskin. Abah mengatakan tuh di Facebook saya buka, orang fasik tapi dermawan itu kekasih Allah. Orang ahli ibadah tapi bakhil itu musuh Allah. Orang fasik nih namanya telang cepun apa, tapi kalau udah urusan sosial buat nah itu kasih Allah. Ini orang rajin banget, hakaman rajin, maghrib isya rajin, tapi gila sumbangan kagak mau keluar. Berapa duitnya banyak. Nah itu musuh Allah kata Abah. Wah, mau jadi mana? Ini mau udah fasik, bakhil, waduh, parah. Jangan. Yang kedua, yang ketiga dari Abu Bakar udah. Dari Sayyidina Umar, dua Sayyidina Umar apa? Amaron nahan, amar ma'ruf nahi munkar. Tuh. Gimana? Nah ini kita semua ada, ya Abah ada. Kita lagi begini ini kan amar ma'ruf nahi munkar ini. Gimana amar ma'rufnya? Ya ini sekarang lagi menyeru supaya kita demen amalia, suruh kebaikan. Nah munkarnya di mana? Lah orang lagi begini mah nggak ada yang ngerjain munkar, nggak ada yang nonjok orang, nggak ada yang gibah, nggak ada kecuali di dalam. Di dalam menakibat sendiri. Menakibat sendiri. Dan di dalam live. Ya, keluar bu. Nah, biar pada dapat ilmu. Itu mah bukan dapat ilmu. Nah makanya kok saya menakibat nggak dapat apa-apa lah. Tadi kamu menakibat apa yang diomongin? Sangat amar ma'ruf nahi munkar. Ini semua kerjaannya. Dan yang Umar, Utsman, Sayyidina Utsman dua apa? Apa yang dari Sayyidina Umar? Apa yang dari Sayyidina Utsman dua? Itu tadi Sayyidina Umar. Sekarang Sayyidina apa? Ta'aman bil ta'am musallian bil lail wan nasu niyam. Ini juga amalan saya mursyid, suka ngasih makan manakib. Enggak sama nakib, enggak apa mah. Mau nakib, enggak mau nakib pasti suruh makan. Ya, kalau mau nungguin. Ya, ta'aman bil ta'am musallian bil lail wan nasu niyam. Senang sholat malam dikala orang pada tidur. Tidak kita mah orang tidur kita tidur. Ya sholat. Sayyidina Umar tuh ya apa itu? Orang-orang pada tidur ngorok semua. Walaupun lari manakiban ngorok, mau yang di luar. Lah, apa mah musollian Allah. Kalau enggak tolaan. Orang nggak disuruh tidur, murid nggak suruh tidur, enak jadi murid, suruh tidur. Tuh, kalau kita musollian bilail ini yang kerjaan semua. Kalau udah dikerjain itu nggak bakal susah pasti karena Allah
tidak bakal bohong. Yang kedua, yang terakhir, dua dari Sayyidina Ali. Apa? Aliman sujaan. Ali ilmu zahir, ilmu batin. Tuh, Sayyidina Ali. Abah juga sama, ahli ilmu. Sedalam apa, setinggi apa? Kalau sekarang di kolom langit ini orang yang paling tinggi ilmunya ya pengersa apa? Baik ilmu syariat maupun ilmu hakikat. Masa Sultan Aulia ada yang ngalahin? Enggak ada. Loh, harus tahu. Makanya Abah dulu di Malaysia ketika menghadapi orang serem-serem, gomisnya gede-gede, udang-udangan kayak ban Vespa, jenggotnya pada panjang-panjang, serem kayak Habib apa ya, kayak orang-orang bukan ini, serem lah gitu, orang angker kayak orang alim besar, banyak. Abah disuruh khutbah di masjid Malaysia. Doa Abah begini doang. Zaman sekarang mah tidak ada orang yang lebih dari Abah Anom, segitu doang. Japenya nggak pakai ini. Bahasa kan kalau di Manakim nggak berani baca doa, baca jampe ini nggak berani. Nungeriung kabe lutung, nurecet kabe monyet. Cuma aing sorangan. Tuh, yang recet monyet ngeriung, lutung. Jadi mana kita kan? Kayak itu agak. Ibu baru baca. Ngerecet monyet. Cuma aing sorangan. Nggak begitu baca. Zaman sekarang mah nggak ada orang yang lebih banget. Segitu doang. Selesai khutbah turun awal, muruk semua diciumin awal, sama orang-orang itu diciumin sampai geli, bukan gatal, karena jenggot itu kan Abah kan nggak jenggot kan, wah Allah krosok, pelupanan kira diciumin, itu doanya. Saya juga gitu kalau ada tugas ceramah di mana. Zaman sekarang nggak ada orang yang lebih dari Abah Aos. Begitu bagi saya mah. Udah selesai, nggak pakai Allahumma. Ya imam al-muttaqin, ya sofwatal abidin, ya man ya belugul muri. Ya sama. Alah, sekarang nggak ada orang dari Abah Aos. Lu mah Habib, lu mah apa. Nggak ada zaman sekarang mah yang lebih dari Abah Aos. Begitu. Iya begitu. Di depan presiden kayak kalau perlu. Di depan apa? Ngomongnya begitu saya. Mau tampil khutbah di mana dulu di hotel dekat atrium itu orang Arab, ada orang apa macam-macam di situ yang namanya hotel, iya. Orang ada yang orang alim, ada yang kagak, kasih lagi orang macam-macam, ada yang karena cingkrang. Oh udahlah, tidak ada yang lebih dari Aos sama sekarang. Ya. Saya khotib setengah jam mulus selesai tuh. Ya lancar, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah itu udah kita mah. Wah Amalia aja yang kerja ya, jangan berhenti, kalau itu berhenti saya Amalia gak goblok. Mau kerja di bank, kerja di apa? Nggak ada kerja di bank. Ada orang kerja di bank berhenti katanya riba, goblok, jangan. Ya. Saya juga dulu ada orang, dia waktu kerja di bank mah dia beli ini, beli motor, beli ini, beli pokoknya semua duitnya banyak. Dia kepengaruh ceramah buang riba, dia berhenti. Belangsak sekarang Pak, rumah tangganya amburadul. Tadi tinggal. Lah iya, jangan, makanya punya guru jangan guru-guruan. Punya guru yang tahu nanya ke Pak Guru, jangan nanya sama guru yang kagak ilmunya kagak nyampe, ya berantakan ya abis, dia berhenti akhirnya nyari kerja. Iya nanya sama guru, buang riba, ya dia berhenti kerja di bank, jangan. Kita alhamdulillah, kerjaan saya supir Pak Kiai, gimana saya mau bisa sholat awal waktu? Kalau kamu udah ditalkin, gampang, setiap kamu keluar dari rumah pakai wudhu, udah punya wudhu, keluar kaki kanan, keluar kaki kiri. Ya, masih wudhu. Johor, Allahu Akbar. Ini lagi zuhur udah di jalan ini.
nggak usah nyari masjid, udah punya wudhu. Kalau ada toangan bisa berhenti dulu, berhenti. Allahu Akbar. Usolli fardal juri arba'a raka'atin mustaqbilal Ka'bah fardhon lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Aku dia sholat zuhur untuk menghadap kiblat, padahal nggak sono, tapi mau ke mustaqbilal Ka'bah. Karena mustaqbilal Ka'bah, walaupun kita menghadap ke sono, kalau kita niat mustaqbilal Ka'bah, jedog Ka'bah di depan kita, jedog. Walaupun kita menghadap ngulon mustaqbilal ya, ka mustaqbilal kiblat, tembok yang dihadapin. Kok bisa? Maka di zaman kemudian awas itu si Ka'bah ngomong. Apa kata Ka'bah? Abah lagi sama Ka'bah ngomong. Enak kamu di sini. Orang dari mana-mana datang ke sini. Kamu bilang, kamu jawab. Ka'bah jawab, Abah ngomong sama Ka'bah. Abah ngomong sama Ka'bah. Bilang kata Ka'bah, aku di mana? Orang sholat ketika disebut mustaqbilal Ka'bah, aku datang. Oh gitu, iya. Oh, benar. Jadi kalau kita di Indonesia mustaqbilal Ka'bah jauh di situ. Cuman mata ini nggak perlu lihat. Nggak harus lihat nih mata ini. Seperti kita assalamualaikum ayuhan nabiyu, salam atas engkau. Nabi itu jongkrong di hadapan kita, tapi ini mata nggak perlu lihat mana nabinya. Udah yakin kan sama Ka'bah juga bohong. Makanya apa? Duduk secara sholat. Allah Akbar. Ya, bos begini. Kalau dulu iya begini. Kalau dulu begini. Kalau dulu apa gini? Sekarang enggak. Terbaru. Ketika saya lihat Abah jaga begini, Abah jaga begini. Abah di situ. Begitu. Oh, begitu. Saya masih bisa ngelirik. Sekarang enggak, Abah di belakang. Udah nggak bisa dilirik. Oh, di samping bisa dilirik tuh, terbaru. Allahu Akbar. Allah liman. Kalau ya, sujud mah orang sujud sama. Kalau di mobil sama. Supir, kalau gimana supir ya supir mah. Kalau bisa nepi tadi begitu. Kalau nggak bisa nepi ya tetap Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Oh, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa nepi, ada toangan pinggir teh. Nanti zikirnya baru jalan. Jadi nggak ada halangan ya. Masa di pabrik kosan, Pak Kiai. Pabrik gitu, udah jam sholat kan gitu, nunggu jam 12. Sekarang zuhur itu jam setengah 12. Ya kan? Ya 7 lah. Lah kan kita nggak bisa. Lah jangan begitu, kita udah dari rumah keluar minta wudhu, kita lagi megang mesin nih. Udah, walaupun kita lagi megang mesin juga, lah kita Allah walaupun kita nggak denger aja juga lihat. Johor udah. Jadi duduk kalau bisa ditinggal sebentar, kita bisa ngelar sejadah silakan. Kalau nggak bisa, emang ruangannya lagi duduk begini, nggak bisa ngambil tempat yang bisa, ya udah segini aja. Allah Akbar. Jadi nggak ada halangan ya. Ibadah dipermudah. Alhamdulillah. Semoga Allah berkahi semua. Amin. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala